Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Kotrunada NIM 2041050101111. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Penghitungan Pendapatan Nasional. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP, selanjutnya ada produk nasional bruto atau GNP, selanjutnya ada produk nasional neto atau NNP, selanjutnya ada pendapatan nasional neto atau NNI, selanjutnya ada pendapatan perorangan atau PI dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP. Berikut adalah cara menghitung GNP. GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri, dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Selanjutnya pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemiliki faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Pendapatan perorangan atau PI, pendapatan perorangan personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misal gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba, ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah permintaan-permintaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan, pengangguran, dan sebagainya. Selanjutnya pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk memanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam pembandingan kinerja ekonomi dalam setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi.
Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Y sama dengan dalam kurung P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3, begitu juga seterusnya. Pn kali Qn. Untuk keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, Qn sama dengan jenis barang ke-n, P1 sama dengan harga barang ke-1, Pn sama dengan harga barang ke-n. Metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional adalah dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, W upah atau gaji, R sewa bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I sama dengan bunga, P sama dengan keuntungan. Metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah berjumlahkannya semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Y sama dengan Y ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung Y kurangi M. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, Y sama dengan konsumtion atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, menghitung pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai satuan atau satuan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usyur, yang keenam jizyah, yang ketujuh haraj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan wakaf. Ini itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.